Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cunara Syifa, NIM 19040337 dari kelas Teknik Industri A yang memaparkan materi mengenai pengorganisasian. Jadi yang pertama itu pengertian pengorganisasian. Jadi pengorganisasian ini adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis. Sedangkan organisasi itu merupakan alat atau wadah statis. Jadi pengorganisasian ini dapat kita artikan sebagai penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, kemudian termasuk juga pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan tersebut kepada setiap karyawan, juga penetapan departemen-departemen atau subsistem serta penentuan hubungan atau relationship. Pengorganisasian ini pengertiannya itu juga ada dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu Melayu SP Hasibuan. Jadi menurutnya itu pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, kemudian menyediakan alat-alat yang diperlukan, juga menetapkan wewenang yang secara relatif delegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Kemudian ada juga menurut George R. Tari, dia mengemukakan bahwa pengorganisasian itu adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan pemikiran memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Kemudian ada juga menurut M. Manulang, dia mengemukakan bahwa organisasi dalam arti dinamis atau pengorganisasian adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja sama se-efektif mungkin untuk pencapaian tujuan. Jadi secara singkat, organisasi adalah suatu perbuatan diferensiasi tugas-tugas. Nah, kemudian ada juga teori-teori pengorganisasian. Jadi yang pertama itu ada teori fusi atau diffusion theory. Jadi menurut teori ini, sebuah organisasi berusaha untuk menggunakan individu guna melaksanakan tujuan-tujuannya. Dan sebaliknya, individu mengharapkan untuk mencapai tujuan-tujuannya sendiri melalui organisasi yang bersangkutan. Kemudian ada teori sistem atau di sistem teori. Jadi pada teori sistem ini pengorganisasian itu dianggap sebagai suatu sistem variabel-variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dan juga di sistem ini tuh ada bagian-bagian pokok sistemnya. Yang pertama yaitu individu, kemudian yang kedua organisasi formal atau penyusunan fungsi-fungsi, yang ketiga organisasi formal, yang keempat pola-pola kelakuan terbalik yang timbul dari syarat-syarat peranan organisasi yang bersangkutan dan persepsi peranan individu. Kemudian ada yang terakhir yaitu lingkungan fisik di mana pekerjaan dilakukan. Terus ada teori kuantitatif atau the quantitative theory. Teori kuantitatif ini memberikan suasana objektivitas kepada studi tentang pengorganisasian sekalipun ia hanya mencakup suatu bagian daripada pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi pekerjaan pengorganisasian. Jadi faktor-faktor yang dapat dihitung di teori kuantitatif ini dipergunakan terhadap faktor-faktor seperti besarnya kesatuan organisasi, kemudian jumlah keputusan-keputusan yang dibuat oleh setiap manajer, dan juga jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Nah, kemudian ada komponen-komponen pengorganisasian. Jadi ada 4 komponen-komponen nyata dari pengorganisasian, dan komponen itu dapat diingat dengan perkataan work, yang berarti work, employees, relationship, dan environment, atau pekerjaan, pegawai, hubungan, dan lingkungan. Jadi yang pertama yaitu pekerjaan. Pekerjaan ini merupakan fungsi-fungsi gitu yang dilakukan atau dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada pegawai-pegawai
Di sini setiap orang itu ditugaskan suatu bagian khusus dari pekerjaan keseluruhannya. Dan dari tindakan ini akan dihasilkan suatu organization work employment unit atau satuan tugas kerja organisasi. Kemudian ada hubungan-hubungan. Ini merupakan hal yang paling penting dalam pengorganisasian. Karena kebanyakan persoalan dalam pengorganisasian ini sampai beberapa persoalan yang jauh itu menyangkut mengenai kesulitan-kesulitan hubungan. Kemudian ada lingkungan, ini merupakan komponen yang terakhir. Ini mencakup alat-alat fisik dan iklim umum di mana para pegawai akan melakukan pekerjaan. Jadi ini tuh termasuk lokasi bekerja, kemudian peralatan, meja-meja, formulir-formulir, dan sikap-sikap itu adalah contoh yang membentuk lingkungan. Jadi dibutuhkan lingkungan yang nyaman dan aman agar pekerja itu dapat bekerja secara maksimal. Karena lingkungan ini dia tuh mempunyai dampak yang berarti kepada hasil-hasil yang diperoleh dalam pengorganisasian. Nah, yang berikutnya itu ada asas-asas pengorganisasian. Jadi asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi yang dikemukakan oleh melalui SPH Sibuan itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama itu Principle of Organizational Objective. Jadi menurut asas ini, tujuan organisasi itu harus jelas dan rasional. Apakah tujuannya itu bertujuan untuk mendapatkan laba atau business organization, atau untuk memberikan pelayanan atau public organization. Kemudian yang kedua itu ada Principle of Unity of Objective. Jadi menurut asas ini itu dalam suatu organisasi perusahaan, kesatuan tujuan yang dicapai organisasi itu secara keseluruhan dan tiap-tiap bagiannya harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi itu akan kacau jika tidak memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga itu Principle of Unity of Command atau asas kesatuan perintah. Jadi menurut asas ini itu hendaknya itu setiap bawahan menerima perintah ataupun memberikan pertanggungjawabannya kepada satu orang atasan. Tetapi seorang atasan itu dapat memerintah beberapa orang bawahan. Kemudian ada juga Principle of the Span of Management atau asas rentang kendali. Jadi menurut asas ini, seorang manajer itu hanya dapat memimpin secara efektif sejumlah bawahan tertentu. Misalnya 3-9 orang. Namun jumlah bawahan ini tergantung dari keahlian atau kecakapan dan kemampuan dari manajer bersangkutan. Kemudian yang kelima itu ada Principle of Delegation of Authority atau asas pendelegasian wewenang. Jadi menurut asas ini itu pendelegasian wewenang dari seorang atau kelompok orang kepada orang lain jelas dan efektif sehingga dia mengetahui apa wewenangnya. Kemudian yang keenam itu Principle of Parity of Authority atau asas keseimbangan wewenang. Jadi menurut asas ini hendaknya wewenang dan tanggung jawab itu harus seimbang. Kemudian ada juga Principle of Responsibility atau asas tanggung jawab. Menurut asas ini itu hendaknya pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasannya harus sesuai dengan wewenang dan pelimpahan wewenang. Seseorang itu hanya bertanggung jawab kepada orang yang melimpahkan wewenang tersebut. Nah, kemudian yang ke-8 itu ada Principle of Departmentation atau asas pembagian kerja. Jadi menurut asas ini tuh pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang sama dalam suatu unit kerja hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada Principle of Personal Placement atau asas penempatan personalia. Jadi di asas ini itu hendaknya penempatan orang-orang pada setiap jabatan harus didasarkan pada keahlian dan keterampilannya. Misalkan mismanagement penempatan itu harus dihindarkan atau salah penempatan itu harus dihindarkan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada Principle of
Scalarship atau asas jenjang berangkai. Jadi menurut asas ini hendaknya saluran perintah atau wewenang dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas dan tidak terputus-putus. Nah, kemudian ada juga principle of efficiency. Ini maksud dari asas ini itu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya harus dapat mencapai hasil yang optimal dengan pengorbanan yang minimal. Kemudian ada principle of continuity. Jadi organisasi harus mengusahakan cara-cara untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Terus ada juga principle of coordination atau asas koordinasi. Jadi asas ini merupakan tindak lanjut dari asas-asas organisasi lainnya. Koordinasi yang dimaksud di sini itu untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan segala tindakan supaya terarah kepada sasaran yang ingin dicapai. Nah, kemudian ada juga langkah-langkah pengorganisasian. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama itu tujuan. Manajer itu harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai, profit motive atau service motive. Kemudian yang kedua itu penentuan kegiatan-kegiatan. Di sini artinya manajer harus mengetahui, merumuskan dan mengespesifikasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian ada pengelompokan kegiatan-kegiatan. Jadi di sini tuh manajer harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan ke dalam beberapa kelompok atas tujuan yang sama. Kegiatan-kegiatan yang bersamaan dan berkaitan erat disatukan dalam suatu departemen atau suatu bagian. Kemudian ada pendelegasian wewenang. Di sini artinya tuh manajer itu harus menentukan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada setiap departemen. Kemudian ada rentang kendali. Itu artinya manajer harus menetapkan jumlah karyawan pada setiap departemen atau bagian. Kemudian perincian peranan perorangan. Itu manajer harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu karyawan supaya tumpang tindih tugas itu bisa dihindarkan. Kemudian tipe organisasi itu artinya manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang akan dipakai. Soalnya kan tipe organisasi itu kan ada line organization, ada line and staffing organization, dan ada juga function organization. Jadi seorang manajer itu harus memilih dan menetapkan tipe organisasi yang akan dipakai. Nah, kemudian ada struktur organisasi itu atau organization chart atau bagian organization chart atau bagian organisasi. Di sini tuh artinya manajer itu harus menetapkan struktur organisasi yang bagaimana yang akan dipergunakan untuk struktur organisasi. Kan ada banyak tuh, ada segitiga vertikal, ada segitiga horizontal, ada bentuk lingkaran, ada bentuk setengah lingkaran, bentuk kerucut vertikal atau horizontal, atau bentuk oval. Nah, jika proses pengorganisasian ini dapat dilakukan dengan baik dan berdasarkan ilmiah, maka organisasi yang akan disusun itu akan baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi pengorganisasian. Fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan yang lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi disebut sebagai fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian atau organizing atau pembagian kerja ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan. Karena pengorganisasian ini pun harus direncanakan. Nah, jadi pengorganisasian dengan organisasi ini merupakan suatu definisi yang berbeda. Jadi organizing itu berasal dari kata organize atau organisasi, yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.